You're Burmese. I'm Indonesian. Oh, okay. My bad. Halo Sobat Film, kembali lagi bersama saya tentunya. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Triple Threat, yang mana film ini diperankan oleh 3 aktor terkemuka, yaitu Tony Jaa, Tiger Chen, dan tentunya Kang Iko Uwais, dan juga beberapa aktor lain. Film ini menceritakan tentang balas dendam seorang tentara, atau lebih spesifiknya mata-mata tentara pada pasukan kriminal yang telah membunuh semua orang yang dicintainya. Banyak terjadi pertarungan epik di film ini, tapi tak perlu banyak basa-basi lagi, mari kita mulai aja filmnya. Scene diawali saat seorang wanita bernama Xiaoxian baru keluar dari sebuah gedung dan disambut oleh pengawal wanitanya yang bernama Jiang. Yang sepertinya Xiaoxian ini adalah seseorang yang amat penting di film ini, karena Xiaoxian ini adalah seorang pengembang perumahan besar Cina yang sangat kaya raya. Dan ia aktif beramal dengan menyumbangkan kekayaannya untuk memberantas geng-geng kriminal yang sangat berbahaya. Chinese heiress Chan Xiaoxian has just arrived. Beralih pada scene selanjutnya saat sekelompok pasukan tentara yang diperintah oleh Su Feng sedang berusaha menyusup ke sebuah camp untuk melakukan misi kemanusiaan dan menyelamatkan seorang rekannya yang bernama Collins. That's why we brought him. There you are. Dengan keahlian dan perlengkapan senjata yang memadai, mereka pun menembaki camp itu secara membabi buta. Setelahnya, saya akan memperkenalkan pada Anda kakak kesayangan saya, yaitu Iko Uwais. Lanjut. Setelahnya, Iko Uwais atau Jaka dalam film ini terbangun karena terkejut setelah mendengar suara tembakan yang menggempur campnya. Namun, kekasihnya tiba-tiba tertembak karena ia tak sempat melindunginya. Dan lalu dia meninggal di sana. Saat Kang Iko keluar dari sana untuk melawan, dia pun berhadapan dengan aktor bela diri yang juga tak asing lagi bagi kita, yaitu Tony Jaa, yang dalam film ini diperankan dengan nama Payu. Gak Payu. Akhirnya terjadi pertarungan yang sangat sengit di sana, karena keduanya sama-sama menggunakan skill bela diri terbaiknya untuk saling melumpuhkan satu sama lain. Karena Kang Iko juga tak mau kalah, apalagi kekasihnya tadi tertembak, dia pun mengeluarkan semua jurus andalannya untuk melumpuhkan Tony Jaa atau Payu. Namun, tiba-tiba ledakan pun terjadi dan Kang Iko tak sadarkan diri. Setelah sebagian pasukan telah dilumpuhkan, Tony Jaa dan Deveroux dan yang lain pun berlanjut untuk melumpuhkan pasukan-pasukan lain yang masih tersisa. You're Burmese. I'm Indonesian. Oh, okay. My bad. Get the thermite cutter. Setelah menemukan Collins, mereka lalu membawanya pergi dari tempat itu. Karena bermaksud menghilangkan barang bukti, akhirnya tempat itu mereka ledakkan. Spa treatment's over, Collins. Let's torture. Beberapa jam setelahnya, Kang Iko atau Jaka sadar dari pingsannya. Dia pun mengubur satu persatu pasukannya yang meninggal, termasuk mayat dari kekasihnya sendiri. Maafin aku untuk semuanya. Dengan tubuh yang masih belum pulih akibat dari serangan tadi, Kang Iko pun berusaha membalaskan kematian teman-teman dan kekasihnya dengan cara melawan pasukan yang tadi menyerangnya dalam sebuah arena pertarungan bela diri ilegal. Yang saat ini
Payu atau Tonija sedang bertanding dengan lawan yang lebih besar. Meski bertubuh kecil, Payu pun berhasil mengalahkan musuhnya. Beralih pada Kang Iko kembali, dengan tekad yang masih membara, semangat yang berkobar-kobar, dan kredit motor yang belum lunas, Kang Iko pun mendapatkan gilirannya untuk melawan. Saat tiba waktunya bertanding, Kang Iko lalu berhasil mendominasi pertandingan untuk sementara waktu. Remember me? Huh? I remember you. Namun karena ia bertarung dengan tubuh yang masih terluka, Kang Iko pun harus merelakan kekalahannya. Dan untungnya, tentara ini malah membawa Kang Iko ke rumah mereka berdua dan merawatnya bersama. Kang Iko yang masih merasa dendam ke Sumat yang levelnya sudah very high karena kematian orang yang dia sayangi, akhirnya Kang Iko diberitahu fakta sebenarnya oleh Payu dan Long Fei, yaitu ternyata Payu dan Long Fei ternyata telah dibohongi oleh Kolonel Deveraux, ya si gembul itu tadi, dan pasukannya. Karena awalnya Deveraux mengatakan mereka akan melakukan misi kemanusiaan. Namun ternyata mereka menggempur pasukan Kang Iko hanya untuk menyelamatkan Collins. Lalu Payu dan Long Fei dimasukkan dalam sel tahanan dan akan diledakkan bersama semua orang di sana. Namun ternyata Payu dan Long Fei berhasil lolos dari sana bersama semua tahanan yang lain dan bertahan hidup dengan menjadi petarung jalanan ilegal. Bad guys. What were you doing at the camp? What's your plan? Make Dan money. ternyata Kolonel Deveraux dan pasukannya merupakan kelompok geng kriminal tingkat tinggi yang sangat-sangat berbahaya. Akhirnya Kang Iko, Payu dan Long Fei sepakat untuk memburu Kolonel Deveraux dan pasukannya bersama-sama. Saat pagi tiba, ternyata polisi sudah mengepung mereka dan membawa mereka ke kantor polisi. Dan ternyata yang melaporkan Payu dan Long Fei pada kepolisian adalah Kang Iko itu sendiri. Dan Kang Iko melaporkan pada Collins bahwa Payu dan Long Fei ditangkap oleh kepolisian dan mereka sedang mendekam di kantor polisi. Lah kok bingung anjing, Kang Iko berkhianat apa gimana nih? Scene berpindah pada Xiaoxian kembali, yang sedang mengadakan wawancara berita di sebuah stasiun televisi. Dan mereka membahas tentang donasi atau sumbangan dari kekayaan Xiaoxian yang sebagian besar disumbangkan pada badan pemberantas geng kriminal. Karena Collins, Deveraux dan pasukannya merupakan geng kriminal, maka pemimpin dari mereka yang bernama Su Feng memerintahkan untuk menangkap Xiaoxian agar aksi kriminalnya berjalan lancar tanpa hambatan. Saat selesai, Deveraux, Collins, dan pasukannya yang lain pun sudah bersiap untuk menangkap Xiaoxian dan menggempur pasukan keamanan gedung dengan senjata yang cukup lengkap. Xiaoxian berusaha menghindari mereka dengan lari ke dalam pasar tradisional dan menaiki transportasi tradisional bernama Tok Tok untuk menuju ke kantor kepolisian dan meminta perlindungan di sana. She's gone. Yang mana dalam kantor polisi tersebut ada Payu dan Long Fei yang sedang mendekam dalam sel penjara. Dan karena itu, Collins dan pasukannya nekat untuk menyusup dan menyerang ke dalam penjara meski di dalam sana banyak anggota kepolisian. Lagi dan lagi, mereka berhasil menggempur pasukan kepolisian dengan mudah karena arahan dan skrip dari sutradara. Ketika Xiaoxian dan Long Fei dan Payu akan mencari jalan keluar, mereka pun ditemukan oleh Mook, si kriminal wanita dan seorang rekannya. Dan ya, momen pertarungan yang lumayan epik pun dapat kita temukan lagi di scene ini, di mana Payu dengan skill bela dirinya mencoba melawan seorang pasukan dari Collins. Dengan skill epiknya dan pengalaman bertarungnya, apalagi karena skrip dari sutradara, Payu pun berhasil mengalahkan musuhnya dengan bantuan Kang Iko Uwais yang tiba-tiba menembak orang tadi. Dan ternyata
tujuan Kang Iko menjebloskan Payu dan Long Fei ke dalam penjara adalah untuk memancing kedatangan Collins, Devereaux, dan pasukan yang lain untuk keluar dari persembunyiannya, untuk membalaskan kematian kekasih dan semua sahabatnya. Kang Iko pun mendapatkan gilirannya untuk bertarung, yang mana ia harus melawan Mook, seorang pasukan wanita yang skill bela dirinya juga tinggi untuk ukuran seorang pasukan wanita. Dengan terpaksa, Kang Iko pun harus menembak mati Mook dengan senjata yang cukup besar dan saya tak tahu apa ini namanya. Dan Mook seketika hancur oleh senjata itu. Lalu Payu, Long Fei, dan Xiao Xian pun berhasil lari dari tempat itu dan diikuti oleh Collins dan juga Joy. Namun mereka kehilangan jejak saat sebuah mobil menghalangi jalan mereka. Get the van. Get to Devereaux. No. Meet me at the marketplace. I'm coming there. You take that. You get to the van and you do as you're fucking told. Su Feng lalu menelpon Collins agar Collins menyelesaikan misinya. Tiba-tiba, polisi datang dan menodongkan pistol. Namun seketika, Kang Iko Uwais datang dan melumpuhkan polisi tersebut. Dan ia berusaha meyakinkan Collins agar merekrutnya untuk menjadi anggotanya. Yang mana Kang Iko telah menyusun rencana dari awal dengan matang. Dan ini baru permulaan baginya untuk membalaskan dendam. Looking at your situation. Sementara Xiao Xian, Payu, dan Long Fei sedang menuju kantor kedutaan Cina namun terjebak macet. Beralih pada Collins yang kini sedang bersama dengan Kang Iko, Collins sudah menaruh kepercayaan pada Kang Iko. Namun, Devereaux di sini masih mencurigai Kang Iko. Setelah menunggu kemacetan reda, akhirnya Collins dan yang lain pun menemukan Payu. Mereka pun lari dan bertemu dengan Kang Iko. Namun, Kang Iko melaporkan keberadaan Payu dan lalu menyuruh Payu dan yang lain pergi. Dan itu juga bagian dari rencananya. They're in the hunter market. Saat Collins dan yang lain tiba, kecurigaan Devereaux pada Kang Iko semakin besar. Yang mana karena itu, Devereaux akan makin mengawasi gerak-gerik Kang Iko. If you have a point. Payu, Long Fei, dan Xiao Xian pun bersembunyi dari kejaran Collins dalam sebuah toko. Dan mereka berhasil menghabiskan malam bertiga di sana. Ladies and gentlemen. Kang Iko masih bersama Collins dan yang lain. Dan kita akan flashback saat camp Kang Iko diserang oleh Devereaux. Dan Kang Iko berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menghabisi seluruh pasukan Devereaux satu persatu tanpa tersisa, termasuk Collins itu sendiri. Sementara Payu dan Long Fei mempunyai rencana dengan bernegosiasi bersama Collins untuk menukarkan Xiao Xian dengan tebusan uang sebesar $100.000. Collins mengiyakan hal itu, namun ia berencana menjebak Payu dan Long Fei untuk membunuh mereka. Lalu Payu mendatangi bosnya yang dulu untuk meminta sejumlah senjata demi menghadapi Collins dan pasukannya saat akan bernegosiasi nanti. Karena Payu pernah bekerja padanya, si bos pun membebaskan Payu untuk mengambil senjata yang ia mau. One that destroys all that it touches. You owe me. Beralih pada Collins yang sudah ada di tempat yang akan dijadikan lokasi untuk bernegosiasi, dan Devereaux yang sedang menyiapkan sejumlah pasukan untuk menggempur Payu dan yang lain. Kemudian Payu dan Long Fei pun tiba di sana. Yeah, they were being used as camp security. Saat Long Fei dan Xiao Xian masuk, diam-diam Payu menghabisi satu persatu pasukan Collins yang lain tanpa terdeteksi bak seorang ninja. Saat Collins menyerahkan uangnya dan meminta Long Fei untuk menyerahkan Xiao Xian, seketika Payu menembaki mereka untuk mengacaukan keadaan. Aksi tebak-tebakan pun terjadi di sana.
Dan ya, kita akan melihat kejantanan aktor kita yang sangat membanggakan ini saat akan menghadapi Deveraux si bongsor. Mereka pun duel 1 lawan 1 di sana. Long Fei duel menghadapi Joy dan Payu menghadapi Collins. Dan ya, inilah momen terepik dalam film ini, yang mana kita akan melihat aktor-aktor Asia yang berukuran tubuh lebih kecil seperti kita berusaha menghadapi aktor-aktor luar yang tubuhnya jauh lebih besar. Namun, Joy yang lebih kuat harus takluk lebih dulu pada Long Fei karena hantaman batako yang mengenai kepalanya. Kang Iko yang tercekik kemudian diselamatkan oleh Long Fei, dan saat ini Deveraux si bongsor menghadapi mereka berdua. Dengan kolaborasi yang apik dan skrip arahan dari sutradara, mereka pun berhasil melumpuhkan Deveraux. Dan kini tinggal Collins yang menghadapi Payu. Namun saat Payu terdesak, tiba-tiba Kang Iko datang dan terjadi pertarungan 2 lawan 1 di sana. Namun Kang Iko harus kalah dan terlempar. Collins yang awalnya mendominasi pertandingan akhirnya bisa dikalahkan oleh Payu. Namun tiba-tiba Joy bangkit dan seketika Xiao Xian menembak Joy hingga Joy terkapar tak berdaya. Pagi pun tiba dan Jiang beserta kepolisian datang, dan Kang Iko lah yang sebelumnya telah menelpon mereka dan memberitahu kejadian itu. Sementara Su Feng, si pemimpin dari Collins, Deveraux dan rekan-rekannya, akhirnya tertangkap oleh kepolisian dan dijebloskan dalam penjara. Dan akhirnya semua rencana Kang Iko pun berhasil. Dan film pun selesai. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe, karena saya juga baru berkecimpung di dunia per-YouTubean ini. Dan sangat membutuhkan dukungan dari Anda, agar channel ini bisa berkembang dan menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan Assalamualaikum.